Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena di video sebelumnya video resolusinya itu rendah untuk menghitung NPV dengan Microsoft Excel, jadi di bagian Microsoft Excel-nya nggak terlalu kelihatan jelas. Oleh karena itu, saya coba buatkan video lagi yang langsung ke video pengerjaannya dengan Excel saja langsung ya. Oke. Oke, seperti yang teman-teman udah tahu dari video sebelumnya, ada dua macam investasi. Yang satu investasi awalnya 875, satunya 900. Durasinya juga berbeda, 5 tahun dan 8 tahun ya. Oke, jadi kurang lebih arus kas masuknya seperti ini. Oke, yang proyek A, dia 5 tahun pertama masuk cash 200, 225 dan seterusnya. Sementara yang proyek B, dia seragam ya, masuk sebesar 220 juta per tahunnya selama 8 tahun ya. Jadi dari sini kita mau tahu mana sih yang lebih nguntungin ya, proyek mana yang lebih nguntungin. Misalnya perusahaan harus memilih ya, kalau dia mutual eksklusif kan nggak bisa pilih dua-duanya ya, mungkin dua-duanya ya lumayan menguntungin, kenapa nggak dua-duanya. Nah di sini kasusnya adalah dia mutual eksklusif, perusahaan hanya bisa memilih salah satu saja, either proyek A saja atau proyek B saja. Oke. Oke, di video berikutnya akan dijelaskan proses penghitungannya. Oke, ini kita akan ya caranya gimana ngitung NPV sama annualized NPV ya. Oke, pertama saya copy dulu soalnya. Oke, di sini saya letakkan yang di atas ini adalah tahun ke-0 ya. Masih merah. Oke, oke. Oke, warna merahnya. Oke. Di tahun ke-0 ini investasi awal project A adalah 875 juta dan project B 900 juta ya. Lalu arus kas masuknya mulai tahun pertama dan seterusnya sesuai dengan soal sampai tahun kelima. Sementara yang proyek B itu rata dia 220 juta selalu selama 8 tahun. Oke, dari sini kita tahu cost of firm capitalnya itu 10% ya. Oke, segini 10%. Oke, nanti kita kunci. Oke, jadi pertama ini biar gampang kita langsung pakai Excel aja ya. Kita hitung dulu NPV-nya, NPV masing-masing ya. Oke, NPV gimana ngitungnya? Kalau di Excel tentunya daripada pakai tabel apa NPV sama PVIFA, nah kita pakai Excel aja biar mudah. Oke, langsung aja pakai rumusnya NPV ya. NPV oke. Pertama rate-nya berapa? Oke, rate-nya adalah 10%. Kita kunci. Oke, supaya nanti bisa di copy paste ke sebelah ya. Value-nya, uang masuknya berapa aja? Ini yang mulai tahun pertama sampai 5 aja ya. Oke. Lalu kita tambahkan dengan nilai negatif di investasi awal tersebut. Oke, akhirnya kita dapat 249 juta ya. Oke. Lalu ini bisa kita copy. Oh, oke, sebentar ada yang salah. Karena nggak bisa di copy begitu aja karena oke, ininya harus sampai C11 ya. Oke, dari sini secara kasat mata kita lihat sepertinya project B ini lebih menguntungkan ya, NPV-nya lebih besar.
Tapi tunggu dulu, kita karena beda waktunya, kita harus bandingkan lagi. Jadi kita analyze ya. Analyze NPV ya. Disetahunkan ANPV, gimana caranya? Oke. Jadi kalau pakai tabel, tinggal yang NPV ini kita bagi dengan PVIFA yang sesuai dengan rate sama tenornya, jangka waktunya. Jadi kalau di sini 5, kita cari tabel yang 10%, ininya 5. Jadi angka itu akan dibagi, angka NPV ini akan dibagi oleh angka yang kita dapat di tabel PVIFA. Tapi karena di sini kita pakai Excel, ya biar lebih enak kan ya. Kita langsung aja pakai payment ya, fungsi payment. Kita bikin minus, karena biasanya payment itu minus. Oke, PMT, buka kurung, rate-nya berapa? Oke, tetap ya, 10%. Lalu berapa sih jumlah periodenya? Periodenya kita tentunya kalau yang project A, 5 tahun ya. Oke, so terus PV-nya diisi, present value-nya. Oke. Karena ini sisanya parameternya optional, langsung tutup kurung aja. Oke, kita dapat 65 ya. 65 juta. Oke, sekarang yang ini minus PMT, kita kurung, rate-nya sama 10%, periodenya tentunya nggak sama ya, karena ini 8 tahun. Lalu percent value-nya kita pakai yang ini ya, NPV-nya. Parameter berikutnya optional, jadi kita langsung tutup kurung aja. Ntar ada kejuruan. Oke, rate-nya masuk 11, apa yang salah nih ya? Oke, periodenya 8 tahun. Lalu present value-nya, oh kita lupa kasih minus ini ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Present value-nya kita pakai yang ini, tutup kurung. Oke. Oke, dari sini baru kelihatan mana sih yang lebih untungin. Dari sini ya tentunya kita pilih yang NPV-nya lebih besar. In this case, we have to choose project A because this project is mutually exclusive. Mutually exclusive means that you cannot choose both. You have to choose one of the two ya. Contoh kalau di logika matematika ya, XOR ya. Mutually exclusive itu artinya nggak mungkin misalnya Budi lahir di Malang dan Surabaya, itu kan nggak mungkin. Jadi mutually eksklusif berarti hanya salah satu aja. Nah, project A dan project B ini mutually eksklusif artinya kalau kita udah milih project A, kita nggak boleh milih project B. Kalau boleh project B, nggak boleh milih project A. Jadi kita nggak mungkin milih dua-duanya, hanya boleh milih salah satu aja. Oke, so in this case jawabannya adalah kita harus milih project A. Oke.